Halo cuy, balik lagi di Reflim yang bakal nemenin waktu luang kalian dengan alur cerita anime, dorama, dan juga donghua yang pasti menarik tentunya. Oke, langsung aja kali ini kita akan merekap alur cerita dari anime Deadmon Dead Play. Dan gak pakai lama lagi, kita gaskan saja ceritanya. Kisah diawali dengan menampilkan peperangan antara kubu gereja suci dan kubu sosok misterius yang berlokasi di sebuah lembah kematian. Terlihat saat ini pasukan dari kubu gereja sedang kocar-kacir menghadapi musuh mereka. Sambil berlarian mundur, mereka pun dapat sedikit menarik nafas lega saat mendengar kabar kalau orang yang digadang-gadang sebagai senjata andalan gereja sudah tiba. Seorang bernama Sagrua Edith Lugrid dengan julukannya sebagai pemusnah keji, dia langsung bersiap menyerang musuh yang kini diketahui kalau kubu lawan adalah sang dewa mayat. Memanfaatkan jiwa-jiwa orang mati, si dewa mayat terkuat ini mengsolo seluruh pasukan gereja dan terus jual beli serangan dengan Sagrua. Terus menghadapi kumpulan mayat yang disummon secara massal, bersamaan itu Sagrua mengingat masa lalunya. Sebuah masa lalu kelam di mana dia selalu dianggap pembawa malapetaka karena selalu hanya dia sajalah yang bisa selamat dari berbagai tragedi mematikan. Ternyata itu terjadi berkat kemampuan mata milik Sagrua di mana mampu melihat berbagai makhluk astral yang tak bisa dilihat dengan mata biasa. Mata itulah yang disebut-sebut sebagai mata setan, sebuah mata serupa dengan yang dimiliki oleh dewa mayat. Namun tidak seperti dewa mayat yang menggunakan mata itu untuk mengendalikan roh-roh gentayangan, Sagrua sendiri memilih untuk mengabdikan kekuatan itu untuk berjuang di jalan gereja. Kemudian tak lama berlalu, terlihat dewa mayat sedang berusaha mengaktifkan sihir dahsyat dengan mengorbankan begitu banyak jiwa. Tentu, Sagrua tidak mau tinggal diam dan mencoba menghancurkan lingkaran sihir si Necromancer yang hampir sempurna. Dan sesaat setelah benturan sihir dahsyat dari kedua entitas itu, fokus berpindah pada seorang laki-laki yang baru sadar tengah berada di sebuah gang kecil. Dengan kondisi yang masih linglung, dia mencoba berjalan menyusuri kota tanpa menyadari kondisi lehernya yang kemungkinan baru saja ditebas. Sepertinya saat ini, salah satu jiwa dari dua makhluk tadi baru saja terlempar ke sebuah tubuh milik seseorang yang baru saja mengalami insiden pembunuhan. Di saat itu pula, tanpa dia ketahui, sebuah drone terus mengawasi, di mana orang yang mengendalikan benda itu kini terkejut pada kondisinya yang bisa hidup setelah leher milik dia teriris. Lalu dia yang masih belum bisa mengingat semua hal dengan jelas, sesaat kemudian dia ditegur oleh polisi. Awalnya dia tak paham pada apa yang Pak Pol tersebut bicarakan. Namun secara tak terduga lelaki ini bisa melihat ingatan milik tubuh ini dan dengan itu ia bisa berbicara dan mengenalkan namanya sebagai Shinomiya Polka. Di sini Pak Pol mencoba memastikan tentang leher Polka yang mana terlihat berdarah dan berniat memeriksa. Tapi secara tiba-tiba muncul cewek tak dikenal membawa Polka kabur dari interogasi polisi. Terus sesudah mereka berhasil kabur, cewek ini pun memperkenalkan namanya yakni Sakimiya Misaki. Mendengar itu, sontak membuat kepala Polka merasakan nyeri sambil memperlihatkan ingatan sekilas tentang wanita di hadapannya ini. Barulah kemudian dia mampu dengan jelas mengingat insiden singkat tepat sebelum tubuh milik Polka ini menemui ajalnya. Karena, Megane cukup kawai ini adalah orang yang beberapa waktu lalu telah menggorok leher dia. Karena itu, atas kegagalan Misaki sebelumnya, saat ini pula dia mau membunuh Polka lagi, sesuai pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran. Terus berlari menggunakan tubuh milik Polka, meskipun pikiran dan matanya tahu pada arah serangan Misaki, namun tubuh Polka ini sangat lemah, bahkan sudah mencapai batas ketahanannya. Sampai tibalah dia di sebuah ruangan, sambil diikuti Misaki yang mengungkap kalau ruangan ini adalah tempat para Yakuza mengeksekusi dan menghilangkan semua jejak dari korban-korban yang mereka bunuh. Saat itu pula, Polka menyadari dan mengonfirmasi hal tersebut setelah mata setan miliknya aktif, di mana kemungkinan kemampuan tersebut terikat pada jiwa pemiliknya. Barulah kemudian dia mengatakan pada Misaki untuk tak bermain-main dengan nyawa manusia. Karena nyawa dari semua manusia adalah mainan milik dia. Juga di saat inilah terkonfirmasi kalau jiwa yang terlempar ke bumi ini adalah jiwa milik sang dewa mayat. Terus ia pun langsung mengeluarkan tangan skeleton dari lingkaran sihir dan langsung menyerang Misaki. Bersamaan itu, di dimensi lain nampak Sagrua yang masih ragu kalau dia berhasil membunuh dewa mayat. Karena sejujurnya dia merasakan kalau sihir itu sudah aktif dan langsung memindahkan jiwanya ke suatu tempat.
Sedangkan si necromancer yang berada di tubuh Polka kini sedang bersemangat untuk menggapai impiannya, yakni agar bisa melakoni hidup damai. Oleh sebab itu, sebagai awalan dia ingin segera membunuh Misaki. Lalu sedikit flashback, kita diperlihatkan masa lalu sang dewa mayat, di mana dia yang terlahir dengan mata mayat selalu dikucilkan, bahkan sampai orang tuanya sendiri menjual dia pada seorang penyihir. Di saat itulah dia berubah menjadi seorang necromancer yang selalu diharuskan untuk maju ke medan perang. Namun untuk menjalani hidup damai, dia pun kabur ke sebuah gua. Tanpa sengaja di gua tersebut dia melihat anak-anak yatim piatu kekurangan gizi. Karena itu mereka pun dirawat sampai tubuh dewasa sambil menjalani kehidupan damai meskipun sederhana. Sampai membuat salah satu wanita dari mereka menjalin rasa dengan necromancer. Namun itu semua berakhir setelah pasukan gereja datang membunuh dan membakar mereka semua. Terus karena si necromancer abadi, dia pun membantai seluruh pasukan itu dan merubah jiwa mereka menjadi sihir. Sambil terus menunggu seseorang yang bisa membunuh dia meskipun menghabiskan waktu ratusan tahun. Hingga akhirnya berhasil melakukan reinkarnasi untuk mencari kedamaian. Tapi sekarang ini hidup damainya sedang terancam ketika sadar kalau dia baru saja membunuh menggunakan identitas barunya sebagai Polka. Sementara itu, drone yang selama ini terus mengawasi, sekarang orang di baliknya sedang melaporkan kejadian barusan pada seseorang bernama Clarissa. Lanjut, memperlihatkan ingatan milik Misaki, seorang anak ciwi yang terlahir di sebuah keluarga cemara dengan dipenuhi akan keharmonisan. Sampai suatu insiden terjadi ketika dia menyaksikan kedua orang tuanya dibunuh di depan mata kepalanya sendiri oleh salah satu pembunuh bayaran. Karena itulah Misaki ikut menjadi pembunuh bayaran, tetapi alasannya cukup membagongkan, di mana selain membalas dendam, Misaki sendiri penasaran pada perasaan si pembunuh yang terus tertawa saat menancapkan pisaunya. Dan dengan itulah Misaki berakhir ketagihan pada sensasi yang dirasakan saat membunuh seseorang. Sampai ketika dia mendapat misi dari atasannya yang mana adalah Clarissa untuk membunuh si Nomiya Polka. Kemudian Misaki yang penasaran pada tingkat psikopatannya, dia memutuskan untuk mencoba membunuh orang baik setelah sebelumnya hanya menargetkan orang-orang jahat. Tetapi ternyata hasilnya sama saja, yang mana dengan mudah Misaki bisa membunuh Polka. Terus saat Misaki berpikir kalau dia sudah merasakan semua sensasi yang menyenangkan, ia pun berniat melakukan hal terakhir yang ingin dia coba. Dan hal itu adalah bunuh diri. Namun bertepatan itu, Misaki mendapat panggilan dari cowok pengendali drone yang bernama Takumi. Dia mengabarkan bahwa si Nomiya Polka masih hidup dan menyuruh dia untuk segera menuntaskannya. Sesudah itu, scene berlanjut pada Polka yang secara tiba-tiba didatangi oleh rombongan dari kelompok Misaki yang diketuai oleh Clarissa. Di sini, Clarissa bertanya pada Polka tentang kondisi Misaki saat ini. Dan bersamaan itu, Polka menyembuhkan tubuh Misaki yang sudah bolong. Lalu Misaki yang tadi sempat terbunuh oleh Polka, tak lama kemudian kini dia kembali sadar sebagai seorang zombie. Terus Polka melanjutkan pembicaraan dengan menyarankan agar mereka segera membawa zombie Misaki ini ke seseorang penyihir untuk melakukan kebangkitan. Yang tentu saja itu membuat Clarissa bingung menanggapinya. Barulah sesudah itu Polka benar-benar sadar kalau segala sesuatu tentang sihir tidaklah eksis di dunia ini. Karena itu Polka pun langsung menyuruh mereka untuk melupakan semua kejadian ini sambil mengancam menggunakan tangan skeleton miliknya. Tepat saat itu terdengar sirine sambil memperlihatkan berita tentang kebakaran yang sedang terjadi di sebuah sekolah TK ilegal. Sekolah yang menampung para anak-anak yatim maupun piatu setelah orang tuanya meninggal ketika bekerja di dunia gelap. Mengetahui itu membuat si dewa mayat mengingat kembali kenangannya dulu. Karena itulah dia meminta agar diantarkan ke lokasi kebakaran itu. Juga Polka beranggapan kalau rasa sakit dan kepedihan saat dibakar hidup-hidup tidaklah pantas untuk dirasakan anak-anak. Kemudian sesuai arahan dari Takumi, Polka menggunakan sihir tulangnya untuk bergelantungan pada dinding-dinding yang ada untuk bergegas menuju TKP. Lalu sesampainya di sana, Polka tanpa memperdulikan sekitar langsung melompat ke dalam, membuat beberapa orang bertanya-tanya tentang makhluk yang secepat kilat memasuki jendela. Di tempat ini, Polka melihat para roh dari orang tua anak-anak di sini.
Oleh sebab itu, Polka pun meminta bantuan mereka supaya mau merasuki tengkorak ciptaannya dan berlanjut menggendong mereka. Ternyata kejadian singkat tersebut sempat terekam oleh kamera amatir membuatnya dalam sekejap langsung viral. Dan kembali ke lokasi sebelumnya, Polka merenungkan tentang berbagai bencana yang terus mengintai para anak-anak bahkan di negara Jepang yang sudah maju ini. Dia juga bertanya-tanya tentang bagaimana Polka bisa mencapai impiannya untuk menjalani hidup damai dan tenang. Lalu Clarissa menyauti kalau semua itu tergantung sudut pandang masing-masing orang tentang kedamaian itu sendiri. Seperti halnya Clarissa yang menganggap kalau uang adalah sumber kedamaian sesungguhnya. Mendengar itu, Polka pun sekarang berkeinginan untuk bisa mendapatkan banyak uang dengan memanfaatkan kekuatan necromancer miliknya. Karena itulah Clarissa kembali memperkenalkan nama aslinya yakni Lisa Kuraki. Dengan pekerjaannya sebagai agen penghubung antara klien dan para pembunuh bayaran. Clarissa juga menawarkan bantuan padanya setelah sadar kalau kemungkinan dalam tubuh Polka ini sudah diisi oleh jiwa orang lain. Oleh sebab itu, bersama dengan Misaki dan Takumi, Polka pun membersihkan gedung ini terus menjadikannya sebagai tempat tinggal mereka. Kemudian sebagai trik untuk mengelabuhi keluarga asli Shinomiya Polka, dia pun mengirimkan surat dengan alasan pergi berlibur sesuai atas saran Clarissa. Di saat ini pula, Takumi bertanya tentang perasaan Polka untuk tinggal bareng Misaki yang sudah membunuh dia. Tapi si Polka atau Dewa Mayat menjawab tidak masalah, karena dia juga sudah membicarakan hal tersebut dengan roh Polka yang asli, di mana kini menempati sebuah drone sebagai inang sementaranya. Bertepatan itu, datang seorang tamu mencari Misaki. Dia kesini bertujuan meminta bantuan untuk membunuh pembunuh bayaran lain sebelum mereka membunuh dia. Namun dengan Misaki yang sedang punya pekerjaan lain, dia pun bingung. Tapi bertepatan itu, Polka tiba-tiba muncul sambil jongkok di dekat Misaki dan menerima requestan pekerjaan ini. Karena itu, Misaki pun setuju saja kalau memang Polka mau melakukannya. Lalu saat malam hari ketika misi akan dijalankan, secara diam-diam mereka berniat melakukan serangan kejutan. Namun bersamaan itu, Misaki justru langsung dihadang oleh kelompok pembunuh yang merupakan target dari misi ini. Di mana sebenarnya permintaan pekerjaan ini cuma akal-akalan saja buat memancing Misaki untuk membalaskan dendam setelah bos mereka dibunuh oleh Misaki. Kemudian setelah menembak si Misaki, mereka-mereka ini pun berniat membunuh Polka yang juga turut datang ke tempat ini. Tetapi sebelum mereka sempat melakukan itu, Misaki yang seorang zombie bangun lagi dan menunjukkan kekuatan fisik yang amat kuat di mana sekarang tidak memiliki batasan seperti manusia biasa. Juga ternyata maksud Polka menerima misi ini bukan karena dia sudah tahu akan ada peristiwa seperti ini, melainkan dia hanya menuruti permintaan para arwah anak kecil yang terus menempel pada lelaki tersebut. Alhasil Polka pun membantai mereka semua dengan mengurungnya pada gumpalan tanah seperti sebuah Chibaku Tensei. Sedangkan Takumi pun melaporkan insiden ini pada Clarissa yang saat ini tengah berendam tanpa satu helai benang pun di tubuhnya. Lanjut setelah itu, bersama dengan bawahan ciwi-ciwi yang lain, Clarissa melakukan pijet yang sebenarnya bukan pijet. Sesaat kemudian, Clarissa mendapat panggilan dari salah satu kliennya yang meminta untuk membunuh Polka. Tapi di sini Clarissa justru protes tentang informasi yang diberikan tentang Polka, di mana berkat informasi yang mengatakan kalau Polka hanyalah anak biasa menjadikan Misaki menjadi mayat. Karena itu, Clarissa pun memilih untuk menghentikan hubungan dengan kliennya tersebut. Sedangkan di lain sisi, Polka sedang menjelaskan tentang keadaan tubuh Misaki, di mana dia bisa sembuh dari luka ringan hanya dengan memakan daging mentah. Juga meskipun indera miliknya sedikit melambat, itu bisa diatasi dengan kekuatan yang meningkat dari sebelumnya. Selain itu, juga diketahui kalau air liur milik Misaki saat ini bisa melumpuhkan seseorang untuk sementara waktu. Kemudian untuk membuktikan itu, Misaki pun menggigit Polka yang langsung membuat dia lemas tak berdaya. Baru sesudah itu, Misaki menawarkan pada Takumi untuk mencoba merasakan sensasi yang mirip dengan ciuman wanita. Tapi sepertinya Takumi ini wibu tingkat akut yang secara lantang menolak ciuman dari para cewek 3D.
Sementara di bar milik Clarissa saat ini sedang kedatangan seorang pengunjung yang ingin menemuinya. Sepertinya dia ini bukan orang biasa, terlihat dari berbagai pertanyaan yang dia lemparkan kepada si bartender, di mana dia menanyakan tentang berbagai kasus yang belum lama ini terjadi di sekitaran tempat ini, sampai ketika dia mendapat panggilan dan memutuskan untuk beranjak pergi. Keluar dari bar, lelaki bernama Iwa ini bertemu dengan rekannya yang bernama Arase, yang mana ternyata mereka adalah satuan dari Kepolisian Divisi Keamanan Publik. Dan saat ini mereka dimintai untuk melakukan investigasi di sebuah TKP yang nampak kalau lokasi ini adalah tempat Polka dan Misaki menumbangkan kumpulan orang yang berusaha menjebak mereka. Lanjut kemudian di kantor kepolisian, saat ini Iwa sedang menjelaskan kepada anggota timnya tentang ketiga buronan utama mereka saat ini, yakni dengan julukan Shinigami, Kumbang Api, dan juga Lemming. Tak hanya itu, Iwa juga menambahkan dua kasus baru, yaitu soal insiden kebakaran dan juga ditemukannya beberapa tubuh yang saling mengikat dengan tumbukan tanah, di mana bagi mereka itu semua masihlah misteri. Scene berpindah pada Dewa Mayat yang baru saja memindahkan jiwa dari Polka asli ke dalam boneka hiu. Terus karena orang lain selain Dewa Mayat atau Polka KW tak bisa mengerti perkataan Polka asli, Dewa Mayat pun bertujuan untuk memulihkan energi sihirnya menggunakan berbagai batu permata seperti waktu dia di dunianya dulu. Tapi sayang, dia harus dihadapkan kenyataan pahit pada fakta kalau harga dari satu permata saja bernilai sangat mahal, jauh berbeda pada dunia dia yang mana anak kecil saja mampu untuk memborong beberapa permata yang ada. Lanjut ketika Polka dan Misaki tengah berjalan untuk kembali. Tapi tak disangka-sangka mereka justru bertemu dengan Arase yang menyadari keberadaan drone milik Takumi dan langsung menangkapnya supaya tidak menimbulkan keributan. Panik dihadapkan kejadian tak terduga ini, Takumi berniat menarik perhatian mumpung Arase belum sadar tentang hubungan Polka dan Misaki dengannya. Namun bersamaan itu, Polka meminta untuk mengembalikan drone itu dengan mengonfirmasi kalau Takumi adalah teman dia. Mendengar itu, Arase memperingatkan Polka untuk tidak berteman dan berhubungan lagi dengan Takumi sambil mengatainya sebagai sampah. Dia mengatakan itu dengan berdasar pengalamannya yang dulu sempat membantai seluruh anggota Yakuza Takumi. Tapi saat dihadapkan kematian, Takumi meminta ampun dengan menawarkan semua informasi tentang semua Yakuza lain yang dia miliki. Mendengar itu justru membuat Polka marah sambil mengatakan kalau dengan siapa dia berteman dan bergaul merupakan hak dan pilihannya sendiri. Lalu bertepatan itu, secara refleks Arase melompat mundur dihadapkan pada aura mahadahsyat Polka atas amarahnya. Namun bukannya gentar atau apa, Arase justru dibuat semakin tertarik tentang hubungan Polka dengan Takumi. Sesaat kemudian, Takumi mengendalikan beberapa drone secara serempak untuk mengancam Arase agar tidak melibatkan Misaki dan Polka, sambil beralasan kalau mereka berdua hanyalah teman bermain yang tak ada hubungannya dengan pekerjaan Takumi bersama Clarissa. Tapi secara tiba-tiba, Misaki malah langsung bergerak dengan cepatnya dan langsung menendang perut Arase. Lantas Arase yang menerima tendangan itu pun merasa kalau barusan itu bukanlah tendangan yang wajar dimiliki oleh seorang wanita, bahkan oleh manusia biasa. Lanjut setelah Polka dan Misaki melarikan diri, Takumi mengonfirmasi tentang semua perkataan Arase mengenai betapa pengecutnya dia, yang akan melakukan apa saja asal bisa menyelamatkan hidupnya. Meski begitu, Polka menganggap kalau itu merupakan sifat manusiawi, ditambah kenyataan kalau dulu rahasia Dewa Mayat selalu bisa terbongkar dengan adanya sihir khusus yang dapat secara paksa membongkar rahasia seseorang. Karena itu, meskipun rahasia miliknya nanti akan terbongkar, hal itu sama sekali bukanlah masalah besar dibandingkan dengan kehilangan seorang teman. 前世でもそんなドライだったのか？友達の命より大事な秘密なんて僕にはない。 Beralih pada Arase yang kembali ke kantor, dia meminta ciwi aduhai bernama Aikawa untuk menyelidiki jejak kaki Misaki yang terjiplak di perut Arase. Namun ternyata hal itu tak perlu dilakukan, di mana itu merupakan jejak serupa yang tertinggal di TKP pada kasus terikatnya beberapa orang. Jejak itu juga merupakan salah satu bukti terpenting yang ditemukan selain jejak milik Lemming. Ternyata seluruh anggota sangat ketakutan saat dihadapkan dengan Lemming. Gimana tidak diketahui kalau orang yang dipenuhi balutan perban itu merupakan sosok mengerikan, di mana meskipun terus diberondong menggunakan machine gun, semua peluru yang ada sama sekali tidak bisa menembus kulit miliknya. Juga tanpa diketahui dan disadari semua orang, saat ini Lemming tengah berada di kantor polisi untuk memeriksa bukti yang tertinggal di insiden Chibaku Tensei.
Sementara itu, kini lagi-lagi Iwa berkunjung ke bar milik Clarissa. Dia bertanya tentang keterlibatan kelompoknya pada beberapa insiden setelah ditemukan bukti kalau drone Takumi terlihat di tempat kejadian perkara. Tapi karena Iwa tak punya surat izin pemeriksaan, Clarissa pun memilih dia, membuat Iwa tak punya pilihan lain selain mencari informasi dengan minum-minum bersama para Chiwibani. Terus sesaat kemudian, Polka dan Misaki datang ke bar ini, dan karena Iwa merupakan polisi yang berprinsip dan taat peraturan, dia pun menyuruh mereka untuk pulang mengingat umur mereka yang belum cukup untuk berada di tempat seperti ini. Juga bertepatan itu, Iwa mendapat pesan dari Arase untuk mencari informasi tentang seorang wanita bersama seorang laki-laki berambut putih. Alhasil, kebetulan ini pun tak ingin Iwa sia-siakan, dan untuk mendekati mereka, dia pun mentraktir mereka makan sepuasnya. Sedangkan Takumi justru kepanikan saat melihat kalau Arase dan timnya sedang berjalan menuju bar dan menyuruh Polka untuk segera bergegas pergi. Namun itu terlambat dengan Arase yang secara tak terduga sudah tiba di bar tersebut. Kemudian saat mereka mencoba bertanya, tiba-tiba semua lampu mati. Karena itu, Iwa pun mengira kalau ini merupakan ulah Clarissa yang berniat menghalangi niatnya. Tapi sayangnya bukan, di mana ini merupakan ulah pihak ketiga. Dan saat mencoba menyalakan lilin, bersamaan Polka mengaktifkan mata setan miliknya, semua orang dibuat tertegun pada keberadaan sosok yang bergelantungan di atas mereka. Terus karena Lemming merupakan buruan utama dari divisi Iwa, Arase pun segera mengarahkan anggota tim yang lain untuk bersiap menyergap dia. Namun meski Arase dengan serius mencoba melawan, tidak terlihat tanda-tanda kalau Lemming tersudut. Bahkan Lemming sama sekali tak bergeser dari tempatnya berdiri. Lanjut mengabaikan Arase, Lemming langsung menggendong dan mencoba menculik Misaki. Di saat ini, Dewa Mayat atau Polka sempat berniat menggunakan kekuatan Necromancer miliknya. Tapi karena dengan adanya anggota kepolisian, bisa dipastikan kalau kehidupan damai yang selalu dia impikan tidak akan pernah terwujud. Karena itu, pilihan terbaik bagi Dewa Mayat adalah kabur dari tempat ini sambil mengabaikan Misaki. Begitulah seharusnya. Namun sepertinya reinkarnasinya sebagai Dewa Mayat bisa dibilang gagal, membuat dia meminta maaf ke masternya karena telah menjadi orang yang benar-benar naif. Menyadari tindakan Polka, Clarissa pun langsung mematikan lilin supaya tidak ada yang tahu segala peristiwa yang terjadi di dalam kegelapan ini. Kemudian meskipun Dewa Mayat ini mempunyai kekuatan yang terbilang OP, Lemming dengan mudah menghindari segala serangan yang datang serta menghancurkan semua tengkorak yang dikendalikan Polka. Sampai tibalah dia di dekat Misaki, yang mana tujuan awal dia adalah untuk menanyakan sesuatu pada Misaki. Entah apa yang dia tanyakan, tapi sesuai jawaban Misaki yang menolak, sepertinya hal itu sangatlah rahasia. Karena itu, Lemming memancarkan niat membunuh pada Polka. Namun sebelum itu, Misaki mencegahnya dengan berkata kalau Polka sama sekali tidak terlibat dengan hal yang ia tanyakan. Lalu mencoba melumpuhkan dengan gigitannya, ternyata gigi Misaki tidak kuat menembus lilitan perban Lemming. Oleh karena itu, dia pun menggunakan garpu yang sudah diolesi air liurnya dan menancapkan itu ke paha Lemming. Akibat itu, Lemming pun sedikit sempoyongan berkat efek dari air liur Misaki tersebut. Dan setelah itu, Dewa Mayat pun mengeluarkan tubuh aslinya yang berupa tengkorak besar untuk menyerang Lemming sekuat tenaga. Karena itu, bar milik Clarissa pun menjadi porak-poranda dibuatnya. Terusin berpindah memperlihatkan seseorang yang nampaknya merupakan orang penting sedang menunggu kembalinya Lemming. Rupanya entah bagaimana caranya Lemming berhasil kabur dari serangan Polka atau Dewa Mayat. Diketahui namanya sebagai Nezu, Lemming pun berbisik dan memberikan informasi tentang kematian Jimba. Kalau kalian ingat, Jimba itu nama pembunuh kedua orang tua Misaki, cuy, yang nasibnya sendiri juga sudah wassalam di tangan Misaki sebelum dia berangkat ngebunuh Polka. Lanjut. Sesudah itu, Lemming pun melaporkan pada orang penting ini yang ternyata bernama Shinomiya Takeru tentang kondisi Polka yang ternyata masih hidup. Juga meskipun Takeru ini masihlah kerabat dengan Polka, rupanya dia jugalah orang yang menyuruh Misaki untuk membunuh Polka melalui Clarissa. Sementara itu, Dewa Mayat berterima kasih karena sudah mencoba melindunginya meskipun harus membocorkan informasi rahasia ke Lemming. Yah, walaupun Misaki sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu. Lagi pula, Polka jugalah orang yang sudah mencegah Lemming menculik dia. Bersamaan itu, Dewa Mayat mengingat perkataan gurunya untuk tidak terlalu mengkhawatirkan waktu. Karena kuatnya suatu hubungan itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan waktu.
Karena itu, si guru mengatakan kalau sekiranya hati Dewa Mayat ingin menolong seseorang, maka langsung tolong saja orang itu. Karena itulah Dewa Mayat atau Polka ingin sekali mengetahui segala permasalahan yang teman-temannya miliki dan berniat melindungi mereka, teman-teman yang selalu tersenyum pada dia. Terus singkat cerita, Polka berniat untuk bekerja dengan memanfaatkan kekuatan necromancernya yang bisa memasukkan roh ke dalam suatu benda dan menyuruh untuk bergerak sendiri. Karena itu, Polka pun berniat membuat toko Yorozuya yang langsung dianggap bodoh oleh Takumi. Bertepatan itulah roh yang sudah dimasukkan ke bolpen memotong pembicaraan dan memberikan usul. Dan usulnya adalah membuka toko ramalan sambil memanfaatkan kemampuan mengulik informasi Takumi dan menarik perhatian menggunakan bolpen yang bergerak sendiri itu, agar menambah kesan mistis. Alhasil, bisnis ini pun berakhir sukses untuk hari pertama mereka buka, dan mendapat hasil yang lumayan. Lalu saat Dewa Mayat atau Polka sedang ingin membagikan uang dari hasil usahanya itu, tiba-tiba beberapa orang masuk dan meminta agar bisa diramal sesuai dengan rumor yang baru-baru ini beredar. Namun bukan itu masalahnya, melainkan fakta kalau kedua orang yang didampingi oleh beberapa bodyguard ini adalah keponakan Polka yang bernama Kazuki dan Shizuki. Dan karena Dewa Mayat bukan Polka yang asli, dia pun mencoba menyamarkan diri dengan menyembunyikan wajahnya yang tentu saja tindakannya itu sama sekali tidak berguna. Kemudian beralasan kalau toko mereka sedang tutup, Takumi pun menyuruh mereka untuk pergi dan berkunjung di lain hari. Namun Kazuki menjawab dengan menantang tentang apa yang akan mereka lakukan jika dia menolak. Terus dengan entengnya, Takumi menjawab kalau dia akan melaporkannya pada polisi. Akibat jawaban tersebut, mata Kazuki pun berkaca-kaca menandakan kalau dia akan segera menangis. Barulah bersamaan itu, Polka menghentikan kegiatan adu mulut Takumi dan Kazuki. Lanjut kemudian, Polka langsung memeluk Kazuki, baru ditambah Shizuki dengan mengatakan kalau dia akan menjawab permintaan mereka untuk diramal. Dewa Mayat mengatakan kalau dua kembar ini pasti akan baik-baik saja di masa depan. Pada saat ini bukan Shizuki maupun Kazuki yang Dewa Mayat ajak bicara, melainkan seorang arwah gentayangan yang terus-terusan meminta agar dia mau melindungi si kembar dari bahaya. Oleh sebab itulah Dewa Mayat atau Polka berjanji untuk melindungi dan berjanji akan segera pulang ke rumah Shinomiya. Terus menyuruh mereka untuk kembali terlebih dulu. Setelah itu, Takumi pun mencoba menjelaskan latar belakang Polka asli di mana merupakan anak dari seorang konglomerat. Juga Polka lah yang saat ini menjadi ahli waris dari segala aset milik keluarga Shinomiya. Hal itu jugalah yang menjadi kemungkinan sebagai pemicu kenapa ada orang yang mau membunuh Polka. Sebab itu pula, mengingat Dewa Mayat tak bisa menggunakan sihir dengan bebas, kini Misaki pun akan dijadikan sebagai pengawalnya saat berkunjung ke rumah tempat musuh utamanya tinggal. Sedangkan si duo kembar kini mereka dipergoki oleh kakaknya Takeru setelah mengunjungi Polka. Dia juga mengatakan pada Kazuki dan Shizuki agar selalu berhati-hati supaya tidak mengalami nasib serupa dengan almarhumah kakak mereka yang bernama Suzuka. Sementara itu, dalam kesendirian, ayah Polka berdiam diri memandangi foto mendiang istrinya setelah mendengar kabar kalau Polka baik-baik saja dan melakukan praktek ramalan mirip sekali dengan tingkah ibu dia. Lalu hari berganti dan kini Polka pulang sambil ditemani oleh Misaki yang sudah berpenampilan anggunan elegan jauh berbeda dari biasanya. Di kala itu, mereka langsung disambut oleh para keponakannya termasuk Takeru. Juga sesuai penjelasan dari Takumi, Takeru ini adalah orang yang keberadaannya paling berbahaya, di mana pada usianya yang masih 26 tahun, kini dia sudah menempati posisi ketua di bagian keamanan Shinomiya. Dengan tugas bagian tersebut adalah menyingkirkan orang-orang yang dianggap sebagai penghalang keluarga Shinomiya. Kemudian makan bersama, Polka pun bertemu dengan para anggota keluarga yang sedang libur kerja. Di kala itu, Polka dibuat heran pada keberadaan orang asing dan baru diketahui kalau orang itu adalah keponakan dari ayah Polka. Dan tak berselang lama, ayah Polka yakni Rozan muncul menyapa. Saat itu pula keponakannya langsung berdiri dan mencoba mengajak dia berunding perihal departemen farmasi. Namun Rozan menolak dengan menyuruh dia untuk langsung menemui anak tertuanya atau kakak Polka yaitu Gaku. Lanjut mengucapkan salam kepada sang ayah, Polka pun diajak untuk berbicara secara empat mata, sedangkan Misaki disuruh untuk jalan-jalan terlebih dulu. Awalnya, perbincangan diawali dengan pertanyaan ringan tentang pengalaman Polka ketika kabur dari rumah. Sampai ketika tatapan Rozan mengarah lurus pada Dewa Mayat membuat suasana jadi cukup mencekam. Omae, dare da? Sono tsura mo koe mo tashika ni Polka da. Daga omae wa chigau.
Ternyata setelah melakukan obrolan ngalor ngidul dengan dia, Rozan yakin kalau orang di hadapannya ini bukanlah Polka yang asli. Terus sambil mengarahkan bilah samurai pada leher Dewa Mayat, Rozan menyuruh dia untuk mengaku dan mengatakan tentang kondisi Polka yang asli saat ini. Berkata kalau ini berdasarkan insting seorang ayah, membuat Dewa Mayat mengingat sosok ayahnya dulu yang memiliki sifat berbeda, di mana dengan wajah penuh senyum dia menjual anaknya sendiri. Lanjut, sebelum Dewa Mayat sempat menjawab, dia merasakan bahaya yang sepertinya sedang mengintai Kazuki dan Shizuki. Oleh sebab itu, dia pun berjanji menjelaskan semuanya pada Rozan setelah selesai pada urusannya untuk mengecek kondisi si duo kembar. Terus tak berlangsung lama, setelah Dewa Mayat beranjak pergi, terdengar suara ledakan yang mengakibatkan terjadinya sebuah kebakaran. Sesudah itu, Shin menunjukkan sudut pandang dari arwah Suzuka yang meminta perlindungan untuk kedua adiknya. Flashback diawali dengan mempertunjukkan Suzuka yang tengah mengambil tas milik Kazuki yang terjatuh. Tapi bertepatan itu, secara tak sengaja dia mendengar pembicaraan keponakan Rozan bersama seseorang yang bisa memercikan aliran listrik dari telapak tangannya. Isi pembicaraan itu sendiri membahas tentang niat dari kedua orang itu untuk membunuh duo kembar dengan cara membakar rumah dan membuatnya seolah-olah merupakan sebuah kecelakaan. Sedangkan untuk alasannya sendiri tidak dijelaskan. Juga secara tak sengaja Suzuka membuat suara menjadikan dia ketahuan dan berakhir tewas terbakar bersama dengan ruang pemanas di dekatnya. Lalu cerita pun kembali berlanjut dengan menunjukkan Kazuki dan Shizuki yang diarahkan oleh salah satu pengawal untuk mengungsi lewat jalur bawah tanah. Sampai akhirnya Kazuki sadar pada fakta di mana seharusnya tidak ada jalur khusus di rumah mereka ini. Dan akhirnya orang itu pun menunjukkan watak aslinya di mana dia adalah orang yang bersekongkol untuk membunuh mereka berdua. Dihadapkan rasa takut dengan apa yang ada di depan mereka, tiba-tiba Misaki datang memberikan tendangan kepada orang itu, sambil menenangkan arwah Suzuka kalau dia akan melindungi si kembar sesuai arahan Polka. Di sini juga terungkap kalau sepertinya orang tersebut adalah sosok yang digadang-gadang sebagai serial killer dengan julukan Kumbang Api, yang kemungkinan sudah menyamar dan terus membaur di kediaman Shinomiya. Terlihat tampangnya yang memiliki rupa falcon serta luka bakar pada muka dia, setelah kulit wajah korban yang dia gunakan sebagai topeng telah terkelupas. Baru sesaat kemudian, Misaki dan Kumbang Api pun bertarung mengakibatkan seluruh ruangan jadi terbakar. Bahkan kobaran api itu sampai pada lokasi kembar mengakibatkan mereka terjebak. Tetapi untung saja Polka datang tepat waktu dan berhasil membawa mereka keluar setelah menjebol dinding menggunakan skeletonnya. Lalu tak berselang lama, Polka menemui seorang maid yang bergerak mencurigakan. Dengan identitas aslinya adalah Kumbang Api yang sebelumnya sempat bertarung melawan Misaki. Polka tahu saat melihat kumpulan arwah dari orang-orang yang kulit wajahnya sudah dia renggut. Namun meski disudutkan oleh Polka dan Misaki, dia sama sekali tidak gentar dan berniat membakar mereka semua. Hingga saat Polka mengaktifkan mata setannya, dia melihat dua keberadaan di balik api itu. Barulah sesaat kemudian terungkap kalau salah satu dari orang itu adalah Lemming yang akhirnya menangkap orang tersebut. Terus bergegas pergi sambil mengisyaratkan pada Misaki dan Dewa Mayat untuk merahasiakan keterlibatan dia. Sedangkan di lain sisi, anak buah Takeru bergegas menangkap keponakan Rozan dan membawanya untuk diinterogasi. Sementara di sisi lain, Iwa bersama Arase menemui salah satu serial yang ada di penjara. Memiliki nama asli Tena Sorimura, dia dijuluki dengan sebutan Phantom Solitaire. Iwa bertanya karena kemungkinan Sorimura ini memiliki pengetahuan yang luas tentang identitas si Kumbang Api. Bencana yang katanya selalu meninggalkan sebuah kalimat negatif dengan dibarengi kata kumbang. Karena fakta itu, Iwa pun berasumsi kalau metode dari Kumbang Api adalah dengan memasuki rumah target dan membaur secara perlahan seperti seekor serangga, baru beraksi ketika sudah tiba saatnya. Tapi Sorimura sama sekali tidak setuju pada pernyataan Iwa tersebut, karena menurut dia sendiri, Kumbang Api yang dianggap sebagai bencana tidak akan membuang-buang waktu untuk melakukan penyamaran. Oleh karena itu, bisa dipastikan kalau Kumbang Api yang polisi tangkap saat ini adalah palsu. Itu dibuktikan dengan secara tiba-tiba muncul sebuah tulisan khas Kumbang Api di langit-langit mobil polisi. Dan tak lama setelah itu terkonfirmasilah kalau pembakar rumah milik keluarga Shinomiya bukanlah Kumbang Api yang asli. 柳の根っこで泣いている